Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Wistara Arya Satya. Saya dari Prodisik 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait peta web leaflet yang saya buat dengan leaflet.js yang terkoneksi dengan basis data PHP MyAdmin. Pertama, di sini karena terkoneksi dengan PHP MyAdmin, pertama kita harus menjalankan Apache dan MySQL dari Exam Control Panel. Dan ini ada tampilan awal dari peta web yang saya buat. Titik-titik ini dibuat berdasarkan database, dibuat berdasarkan data koordinat latitude longitude yang ada di basis data ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan satu persatu marker pada kode, hanya perlu mengambil data dari database dan menampilkannya di sini. Itu untuk tampilan petanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit saja karena kerangkanya masih sama dengan acara yang kemarin, kerangka tabel dan lain-lain. Ini saya akan menampilkan kode yang mengatur petanya. Sini seperti biasa ada HTML dengan judul halaman dan kode yang menghubungkan leaflet CSS dari leaflet untuk mengatur tampilan web atau peta web. Dan ini yang mengatur width dan height dari peta dan mengatur kelas judul. Sini saya menambahkan judul pada halaman. Dia di bagian body HTML terdapat tadi judul dan divisi map atau div map, dan ada leaflet.js yang menghubungkan web dengan library leaflet JavaScript. Kemudian di sini terdapat inisialisasi peta. Saya menginisialisasi beberapa peta, tapi yang saya gunakan adalah di peta adalah petanya OpenStreetMap atau OSM. Di sini set view ada koordinat tengah peta, jadi ini adalah koordinat ketika peta pertama kali di load, maka titik tengah peta akan terdapat di titik koordinat ini. Dan 12 adalah zoom level atau skala. Dan ini menambahkan base map, ini menambahkan skala. Ya, kemudian di file ini filenya index.php, tapi saya menyisipkan HTML juga. Kemudian untuk mengkoneksi dengan database, ini adalah kodenya. Setting sesuai database yang kita buat. Membuat koneksinya. Ini mengecek koneksi, dan apabila berhasil, maka akan menyeleksi data dari database, menyeleksi tabel-tabel yang ada di database data underscore kecamatan. Dan ini kode yang menampilkan marker pada peta. Jadi setelah kita mengoneksikan dengan database dan menyeleksi tabel dari database, di sini kita menyeleksi menyeleksi tabel atau kolom latitude dan longitude, karena itu kan koordinat, isinya koordinat. Jadi ya, kita mengambil atau menyeleksi data yang ada di tabel latitude, kolom latitude dan longitude, dan menyimpannya dalam variabel lat_long. Dan di sini ada juga variabel info yang akan menyimpan informasi pop-up. Di sini seperti ada data kecamatan, data luas, dan data jumlah penduduk. Data-data tersebut akan ditampilkan di pop-up ketika marker diklik. Kemudian yang terakhir di sini ada echo, ini kode yang menampilkan marker. Kemudian l.marker, ini adalah kode leaflet.js yang menampilkan marker atau penanda.
Kemudian ini adalah latitude dan longitude yang disimpan dalam variabel lat dan long, dan add to map ini menambahkan markernya. Kemudian bind pop-up ini kode yang mengatur ketika marker diklik maka akan muncul pop-up. Nah, pop-up ini munculnya adalah informasi yang disimpan di dalam variabel info seperti kecamatan, luas kecamatan, dan jumlah penduduk. Dan itu untuk melihat ke JS. Kemudian saya sedikit fungsi yang saya tambahkan adalah fungsi edit. Maksud dari edit adalah kita memperbarui data atau mengupdate data. Sini sama, ini sebagian besar sama seperti kemarin. Yang saya tambahkan adalah kolom edit data dengan kode th atau tabel heading. Kemudian ini kode yang saya tambahkan untuk fungsi edit. Jadi di kolom edit data terdapat link menuju file edit.php. Ini mengambil kecamatan sebagai primary code dengan teksnya adalah edit. Dan di file edit.php terdapat fungsi-fungsi yang untuk memperbarui data pada tabel. Ini seperti biasa, misalkan setting dengan database yang kita buat, mengecek koneksi. Ini mengecek parameter kecamatan apakah sudah ada. Kemudian ini kode yang mengatur terimaan data. Ketika data sudah diupdate maka ini akan dijalankan dengan metode post. Kemudian ini ke kode update SQL. Ini kode yang mengatur pembaharuan data. Jadi kalau kemarin di delete itu fungsinya ada delete. Kalau untuk edit adalah pada MySQL itu adalah update, fungsi update. Itu untuk mengedit data pada database. Kemudian ini jika berhasil dilaksanakan maka akan muncul pesan record updated successfully. Dia akan kembali ke halaman utama. Dan ini kode yang mengambil data kembali setelah diedit dan menutup koneksinya. Kemudian di sini juga ada form untuk mengedit data pada database, akan menambahkan form manual. Jadi itu untuk penjelasan kodenya. Saya akan mencontohkan bagaimana fungsi edit ini bekerja. Jadi misalnya saya akan mengedit data kecamatan Pakem. Sini saya dapat klik tombol edit, akan diarahkan langsung ke form untuk mengedit data. Di sini saya dapat mengupdate data, misalnya luas kilometer, luas kecamatan dalam kilometer persegi. Kemudian setelah itu kita dapat klik update data. Maka di sini sudah diperbarui database-nya. Kemudian kita reload dulu apakah sudah tampil, sudah teredit. Ya sudah, tadi 99,9, sekarang sudah jadi sama seperti ini, 43,84 meter persegi. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, ketika diklik maka akan muncul informasi nama kecamatan, luas, dan jumlah penduduknya. Di ini ada masing-masing kecamatan yang saya buat titiknya atau markernya. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.